Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat adalah hal wajib, tapi juga menjadi salah satu faktor dalam penimbangan amalan apakah orang-orang akan masuk neraka atau surga. Tahukah Anda, salat adalah hal pertama yang bakal dihisab atau ditimbang di hari akhirat nanti, dan ternyata rajin melaksanakannya bukan jaminan. Sebuah hadis riwayat Tirmizi disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab, ditanya dan diminta pertanggungjawaban dari segala amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah salatnya. Bila salatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana salatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Meskipun sangat penting, tapi ternyata masih ada saja orang yang menganggap remeh salat dan bahkan tidak melaksanakannya. Bahkan sebagian orang mungkin tetap melakukan salat namun terpaksa karena menganggapnya rutinitas. Hal-hal seperti inilah yang membuat orang-orang rajin salat tapi bisa masuk neraka. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut ini 5 golongan orang-orang yang rajin salat tapi bisa masuk neraka. Oleh karenanya marilah sama-sama kita untuk senantiasa menghindarinya. Adapun yang pertama, salat tapi suka berdusta. Dusta atau bohong adalah salah satu dosa besar yang akan mendapatkan balasan siksa di akhirat kelak. Namun, dampaknya di dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, berbohong sudah menjadi hal yang umum. Padahal, sekecil apapun kebohongan, tetap saja itu adalah perbuatan yang menimbulkan dosa besar. Maka dari itu, meskipun seseorang rajin beribadah atau salat namun suka berbohong, maka ibadahnya akan sia-sia. Kebohongan atau dusta akan menghapus amalan-amalan. Lalu jika seseorang tersebut mati dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surah An-Nahl ayat 105. Mungkin kalian sudah tahu bahwa bohong adalah salah satu ciri dari orang munafik. Maka dari itu disarankan untuk menjauhi tindakan dusta tersebut. Yang kedua, salat tapi minum minuman keras. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang memabukkan. Sebagai orang muslim mungkin masih ada yang melakukannya. Inilah salah satu yang merusak salat. Rasulullah SAW pernah berkata bahwa minuman keras adalah induk dari segala macam kejahatan. Maka dari itu beliau melarang orang-orang untuk mendekati apalagi meminumnya. Minuman keras atau khamar haram hukumnya jika diminum oleh umat muslim, dan jika itu sudah dilakukan maka disarankan untuk bertaubat dan memperbaiki salatnya. Yang ketiga, salat tapi percaya dukun. Dukun diketahui adalah seorang yang bisa mengerti perkara gaib dan hal-hal yang tersembunyi, dan orang-orang salat namun mempercayainya termasuk golongan yang akan masuk neraka. Hadis riwayat Imam Muslim pernah menjelaskan bahwa orang yang mempercayai dukun salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Percaya dengan dukun juga dikategorikan sebagai orang-orang yang berdosa besar, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang mengetahui segala sesuatu. Satu lagi bahwa percaya pada dukun dan benda pusaka adalah tindakan musyrik, karena dukun adalah orang yang bersekutu dengan setan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia telah ingkar terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang keempat, salat tapi suka bergunjing. Salah satu yang bisa memasukkan orang ke dalam neraka adalah bergunjing, membicarakan kejelekan orang lain. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka, kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Yang kelima, salat tapi mengabaikan anak yatim. Orang yang salat tapi mengabaikan anak yatim adalah termasuk golongan orang yang mendustakan agama dan bisa masuk neraka. Dijelaskan pula dalam Al-Quran Surah Al-Ma'un bahwa orang yang salat namun tidak menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan tidak mau menolong sesama adalah termasuk orang yang celaka. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah 5 golongan orang yang rajin salat namun bisa masuk neraka. Semoga kita semua senantiasa menjauhi dan menghindari 5 hal ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.